yang terjadi di hari itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nelson selama wawancara dengan polisi, sebuah mobil berwarna putih berhenti di samping mobil mereka dan seorang pria bersenjata muncul. Nelson said during the police interview, a white car pulled up next to them and a guy uh, with show up. Pelaku kemudian kembali ke mobilnya dan pengemudi itu langsung melesat pergi. The man then went back to his car and the driver sped away. Detektif juga mencatat bahwa penembak sempat menyentuh bagasi mobil Mercedes sebelum mendekati Lily. The detective said the shooter touched the Mercedes trunk before going to Lily. Berdasarkan rekaman yang dilihat oleh detektif, tampaknya ini memang kasus percobaan perampokan yang berujung dengan pembunuhan. Based on the footage review by the detective, it appeared to be an attempted robbery that ended in murder. Tetapi mereka masih perlu mencari tahu siapakah pria bersenjata itu. But they still need to find out who that armed man was. Pada saat kejadian, ada sebuah mobil Tesla dengan kamera di mobilnya yang merekam jalan saat berkendara. Dan Tesla camera record the road during the incident. dari rekaman itu, polisi berhasil mendapatkan nomor plat mobil berwarna putih itu. And from that footage, the police managed to obtain the license plate number of the white car. Mereka kemudian melacak mobil tersebut ke sebuah dealer di mana mereka mengetahui bahwa seorang pria bernama Hashim Basen telah memiliki Uh, they tracked the car to dealer and found it belonged to Hashim Basen. mobil tersebut. Pada tanggal 21 Agustus, tim forensik memproses sidik jari yang ditemukan di bagasi mobil Mercedes tempat pria bersenjata itu meletakkan tangannya. Agustus on Augustus 21, the forensic team checked fingerprint on the Mercedes truck where the gunman touched. Serta 3 selongsong peluru bekas yang ditemukan di TKP. Dan keduanya terdapat DNA Hashim. There three bullet casing found on the scan and Hashim DNA, who was a local resident active in community group. Hashim adalah penduduk Bay Area yang terlihat dalam komunitas aktivis lokal. Ia pernah tampil di berbagai acara aktivis dan bahkan muncul dalam video On the Farm, sebuah gerakan sosial yang didirikan sebagai protes terhadap rencana pembangunan komersial lahan publik dan untuk mendukung pelestarian lahan. He joined active event and operate in on
the farm, video protest, land project, and supporting preservation preservation. Tawi sering berada di stadion tenis lokal, membantu di lapangan, melatih pemain, dan bahkan berkompetisi di turnamen sirkuit putra ITF. He often helped and play at the local tennis stadion. Berdasarkan riwayatnya, Hashim tidak cocok dengan profil tersangka perampokan dan pembunuhan pada umumnya. Based on his background, Hashim did fit the usual robber or murder suspect profile. Dan para detektif memiliki firasat bahwa mungkin ada lebih dari sekedar perampokan yang gagal. Detective had a feeling it has more than a violent robbery. Jika kecurigaan mereka itu benar, mereka perlu menemukan hubungan yang lebih dalam antara Hashim dan Lily, atau mungkin antara Hashim dan Nelson. If their suspicion was right, they had to find a deeper link between Hashim and Lily, or Hashim and Nelson. Nelson sendiri digambarkan sebagai pria yang agak eksentrik. Dia pindah ke Amerika Serikat dari Tiongkok dan bekerja sebagai konsultan hukum selama hampir 40 tahun. Tetapi Nelson was an eccentric man from Tiongkok who worked as a legal consultant for 14 years. Pada tahun 2014, terinspirasi oleh Andy Williams dan Perry Como, dia memutuskan untuk memulai karir baru. In 2011, in 2040. In 2014, 11, 12, 13, 14. Andy Williams dan Perry Como, dia memutuskan untuk memulai karir baru sebagai seorang penyanyi. Perampokan yang gagal. Dan jika kecurigaan mereka itu benar, mereka perlu menemukan hubungan yang lebih dalam antara Hashim dan Lily, atau mungkin antara Hashim dan Nelson. Nelson sendiri digambarkan sebagai pria yang agak eksentrik. Dia pindah ke Amerika Serikat dari Tiongkok dan bekerja sebagai konsultan hukum selama hampir 40 tahun. Tapi pada tahun 2014, terinspirasi oleh Andy Williams dan Perry
In 2040, inspired by Andy Williams and Perry Como, her stunts a new car as a singer. Dia memutuskan untuk memulai karir baru sebagai seorang penyanyi. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu memiliki keinginan untuk bisa tampil di atas panggung. Nelson sendiri digambarkan sebagai pria yang agak eksentrik. Dia pindah ke Amerika Serikat dari Tiongkok dan bekerja sebagai konsultan hukum selama hampir 40 tahun. Tetapi pada tahun 2014, terinspirasi oleh Andy Williams dan Perry Como, dia memutuskan untuk memulai karir baru sebagai seorang penyanyi. In 2014, inspired by Andy Williams and Perry Como, he started a new career as a singer. Dan bekerja sebagai konsultan hukum selama hampir 40 tahun. Tetapi pada tahun 2014, terinspirasi oleh Andy Williams dan Perry Como, dia memutuskan untuk memulai karir baru sebagai seorang penyanyi. In 2014, inspired by Andy Williams and Perry Como, he started a new career as a singer. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu memiliki keinginan untuk bisa tampil di atas panggung. Dia lalu mulai mengelola tempat. He said he always wanted to perform on stage. Open mic mingguan, di mana penonton membayar sedikit biaya untuk menontonnya, dan penyanyi amatir lainnya juga bisa ikut tampil. He ran a weekly open mic where people came to watch him and other singers. Nelson dan Lily diketahui telah menghabiskan lebih dari 1 dekade bersama. Dan Nelson and Lily had been together for over a decade, and he often expressed his love and respect for the public. Publik sering menyatakan cinta dan rasa hormatnya kepada Lily. Juga bisa ikut tampil. Nelson dan Lily diketahui telah menghabiskan lebih dari 1 dekade bersama. Dan Nelson secara publik sering menyatakan cinta dan rasa hormatnya kepada Lily. Setelah insiden penembakan itu, dia sempat diwawancarai oleh media dan saat itu dia tampak sangat emosional. Memulai karir baru sebagai seorang penyanyi. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu memiliki keinginan untuk bisa tampil di atas panggung. Dia lalu mulai mengelola tempat open mic mingguan di mana penonton membayar sedikit biaya untuk menontonnya, dan penyanyi amatir lainnya juga bisa ikut tampil. Nelson dan Lily diketahui telah menghabiskan lebih dari 1 dekade bersama. Dan Nelson secara publik sering menyatakan cinta dan
rasa hormatnya kepada Lily. Nelson and Lily had been together for over a decade and often expressed his love and respect for the public. Setelah insiden penembakan itu, dia sempat diwawancarai oleh media dan saat itu dia tampak sangat emosional. Sambil After the shoot, he was interviewed by the media and appeared very emotional. menangis yang menggambarkan betapa dekatnya hubungan mereka dan menyatakan kalau dia sangat mencintai dan menyayangi Lily. He showed how close they were and said he loved and cared for Lily deeply. Orang-orang terkasih Lily menyelenggarakan upacara peringatan untuknya, di mana Nelson ikut naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu Frank Sinatra yang berjudul You Never Walk Alone. Menurut Lily loved Lily loved Ons held a memory. Nelson sang "You Never Walk Alone." beberapa orang yang hadir saat itu, Nelson menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Sementara itu, penyelidik terus judul You Never Walk Alone. Menurut beberapa orang yang hadir saat itu, Nelson menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Sementara itu, penyelidik terus mengawasi Nelson. Orang-orang terkasih Lily menyelenggarakan upacara peringatan untuknya, di mana Nelson ikut naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu Frank Sinatra yang berjudul You Never Walk Alone. Menurut beberapa orang yang hadir saat itu, Nelson menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Sementara itu, penyelidik terus mengawasi Nelson. Attendants cite Nelson's song with feeling, while investigation kept watching him. Mereka telah mewawancarai Nelson tepat setelah insiden penembakan itu terjadi. Dan saat itu They interviewed Nelson right after the shooting.